Halo agan-agan wati semua, sehat? Udah makan? Beaba lancar? Alhamdulillah. Kali ini kontrip cruise ke Halong Bay. Mantap kan? Kita akan dengan detail bahas cruise ini rutenya lewat mana, apa aja yang dilihat, fasilitasnya gimana, bookingnya gimana, semuanya kita kupas tuntas. Sekilas tentang Halong Bay, lokasinya di Vietnam bagian tenggara, sekitar 175 km dari kota Hanoi. Biasanya pelancong luar negeri masuknya via Hanoi, kemudian lanjut perjalanan darat kurang lebih 2,5 jam. Nama Halong itu sendiri artinya naga yang turun. Mungkin maksudnya naga yang nyelam ke air ya, jadi kelihatan sisiknya aja dari permukaan air. Menurut legenda Akam Sisana, konon jangan dibalik, Tuhan memerintahkan naga sebagai pelindung di daerah sana. Jadi, mungkin naga-naga itu lagi main-main air ya. Jadi yang kelihatan cuma sisik-sisiknya aja. Di area Halong Bay ini terdapat 1969 pulau kecil yang berumur ratusan juta tahun. Dan pada tahun 2000, UNESCO menetapkan Halong Bay sebagai World Heritage yang harus dijaga kelestariannya. Untuk wisata cruise Halong Bay, biasanya pakai operator tour ya kan? Banyak banget pilihannya. Biar gak bingung, disimak kan. Pertama, startnya dari mana? Jadi, agan bisa dijemput dari Hanoi atau langsung dari Halong juga bisa. Tergantung itinerary agan. Kalau waktunya mepet, jemput dari Hanoi aja. Kalau hotel agan di daerah kota tua, dijemput di hotel itu bisa kan? Kalau enggak, agan mesti datang ke kantor operatornya. Tapi kalau agan mau jalan-jalan dulu di Halong, bisa option kedua, yaitu ketemuan langsung di Halong. Yang kedua, mau berapa lama? Bisa setengah hari, bisa seharian, bahkan bisa juga nginep di kapal cruise-nya. Kalau yang nginep di kapal itu seru juga, ngerasain sensasi nginep di Halong. Terus waktu mengunjungi tempat-tempat wisatanya juga itu lebih slow, soalnya waktunya lebih lama. Yang ketiga, kemana aja selama cruise? Nah, cruise di sini kurang lebih itinerary-nya sama dari setiap operator. Tapi secara umum ada 4 rute, dan yang umum dipakai cruise itu adalah rute yang kedua. Yang keempat, fasilitasnya apa aja kan? Semua cruise kurang lebih fasilitasnya sama, yang ngebedain itu harganya kan? Maksudnya gini, misalnya makan siang ya. Yang paling ekonomis itu biasanya makan siangnya udah ditaker gitu per meja. Jadi misalnya semeja 6 orang. Makanannya udah dihidang nih buat meja, buat porsi 6 orang. Walaupun nyuk sendiri, tapi udah dipas-pasin lah 6 porsi. Kalau agan semeja sama yang gembul, ya pas aja. Nah, ada juga yang makanannya itu prasmanan bebas ngambil. Tapi ya harganya beda lagi. Terus contoh lainnya adalah aktivitas selama cruise, misalnya kayaking. Ada yang cruise-nya itu dia dibawa ke lokasi, tapi kalau mau kayaking, dia mesti bayar buat sewa kayaknya. Tapi ada juga operator cruise yang sudah include di harga travelnya. Yang kelima, gimana bookingnya? Bisa online, bisa lewat travel agent di Hanoi atau di Halong. Bahkan biasanya hotel tempat agan nginep juga bisa nawarin paket cruise ini. Yang keenam, ngapain aja selama cruise? Nah, seru banget kan? Kita bahas. Cekidot sampai habis. Kemarin itu kontrip sengaja nginep di Halong. Karena pengen tahu juga di Halong itu kayak gimana sih. Kita sengaja milih homestay yang agak jauh dari dermaga. Ya experience local life gitulah.
Jadi ownernya itu pensiunan, retiree, dan kesibukan dia sekarang ngurusin homestay-nya. Ada 3 kamar yang disewain. Kita ambil kamar yang paling gede. Dan keistimewaannya adalah jreng-jreng, view ke Halong langsung dari kamar gan, mantep. Bahkan lagi boker juga itu kelihatan gan Halong, mantep deh pokoknya. Oke lanjut, karena kita udah di Halong, kita book cruise yang ketemuan sama operatornya langsung di dermaga. Namanya adalah Halong International Cruise Port. Nah, di sini tuh tempat berangkatnya cruise yang ke arah Halong, ke Halong Bay. Nanti paspor kita tuh diverifikasi, tapi biasanya tour guide-nya dia minta di WA duluan, jadi dia udah urusin semuanya. Kita tinggal duduk doang sekalian nunggu rombongan yang dari Hanoi datang. Kapal yang kita naikin ukurannya medium lah ya, dia ada 3 tingkat. Lantai 1 itu tempat duduk-duduk dan prasmanan. Ada karaoke juga kalau mau. Dan di bagian belakangnya itu ada dapur. Nah, lantai 2 itu tempat kapten nyetir kapalnya. Apa ya namanya? Ya, pokoknya tempat kapten nyetir kapal lah gitulah. Nah, terus di belakang ruangan kapten itu ada restoran lagi. Tapi kayaknya kapasitasnya lebih kecil ya. Dan kemudian di paling belakang itu ada jacuzzi dan toilet. Toiletnya sih bersih dan modern, ada showernya juga. Naik ke lantai 3 itu semacam roof deck. Dia terbuka gitu, terus banyak tempat duduk gitulah. Buat foto-foto, duduk-duduk, dan liatin pemandangan. Kita berangkat dari dermaga itu sekitar jam 1, setelah rombongan yang dari Hanoi datang. Itinerari kita hari ini yang pertama adalah Gua Sung Sot, kayaking di Luon Cave, lanjut hiking di Tip Top Island. Diakhiri dengan sunset party sambil OTW balik ke dermaga. Perjalanan dari dermaga ke Gua Sung Sot kurang lebih 2 jam. Sambil perjalanan kita makan siang di kapal. Menunya lumayan lengkap lah, lauknya ada ikan, seafood, ayam, daging, dan sayuran. Dessertnya juga macam-macam, kue, buah-buahan, mantap lah. Pro tip nih, bawa minum sendiri, aqua yang gede, 1,5 liter gitulah per orang. Soalnya di kapal ada yang jual, tapi adanya soft drink sama air kelapa. Sama air putihnya itu bukan aqua gitu deh, pokoknya yang alkalin apa gitu. Jadi jatuhnya itu udah mahal, terus kemasannya kecil-kecil gitu. Jadi kurang mantep lah, kurang banyak airnya gitu. Oh iya, jangan lupa bawa obat anti mabok kalau yang jarang naik kapal. Plus bawa obat-obatan pribadi juga buat jaga-jaga. Gua Sung Sot ini terletak di Bohon Island. Pertama masuk, jalannya itu kecil gan, sempit dan gelap. Tapi pas udah masuk, aja gile. Keren gan, keren. Gede banget, terus batu-batunya itu, wah mantep deh pokoknya, mantep. Gak jauh dari Gua Sung Sot adalah Gua Luon. Di sini kapal gak boleh masuk gan. Jadi kita naik perahu kecil gitu yang isi 10 orang. Atau kalau mau lebih seru, kita naik kayak. Tujuan terakhir kita adalah trekking di T-Top Island, di mana dari atas kita akan disuguhi pemandangan yang lepas ke arah Halong Bay. Keren banget kan? Fun fact, nama T-Top Island diambil dari nama kosmonot Uni Soviet, yaitu German Titov, yang saat itu beliau berkunjung ke sini. Setelah kunjungan itu, Paman Ho mengganti nama pulau nomor 48 menjadi Titop. Titop itu lidahnya orang Vietnam dalam mengucapkan Titov.
German Titov itu sendiri merupakan manusia kedua yang mengorbit bumi setelah yang pertama adalah kosmonot Yuri Gagarin. Waktunya pulang, kita disuguhi pemandangan sunset dari atas kapal. Pengalaman yang tak terlupakan, kan? Baiklah, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi. Dan jangan lupa subscribe Contrib.